Pada episode hari ini, ikatan batin antara Mirsa dan Pramana benar-benar mulai terasa nyata, meski keduanya sama sekali belum mengetahui hubungan darah yang mengikat mereka. Sejak Pramana dibawa polisi dengan tangan terborgol, Mirsa dihantam perasaan yang tidak masuk akal, campuran iba, gelisah, marah, tapi juga sedih yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia seharusnya lega karena Pramana telah mendapatkan ganjaran atas semua perbuatannya, tetapi hatinya justru menolak. Setiap detik setelah penangkapan itu, Mirsa merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Tatapan Pramana yang penuh kekesalan namun juga seolah menyimpan penyesalan, terus terbayang dalam pikirannya. Ia merasa tidak tega, bahkan sempat terpikir apakah keputusannya melapor ke polisi terlalu terburu-buru. Tubuhnya merespon dengan cara yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Napas terasa berat, dadanya sesak, dan setiap kali mendengar nama Pramana disebut, hatinya seperti tertarik untuk menolak. Di rumah, Mirsa mencoba menyibukkan diri, tetapi pikirannya tetap kembali pada momen ketika Pramana dibawa paksa oleh petugas. Tanpa alasan yang jelas, ia menangis diam-diam, seolah hatinya terseret ke arah pria yang selama ini hanya memberinya luka. Naluri seorang anak kepada ayahnya mulai bangkit, tanpa ia sadari, menembus semua kebencian dan rasa sakit yang selama ini ia rasakan akibat perlakuan Pramana. Sementara itu, beban emosional ini semakin membuatnya bingung. Ia bertanya-tanya, mengapa dirinya tidak bisa bersikap sekuat yang ia pikirkan. Ia selalu merasa terikat pada sesuatu yang tidak terlihat setiap kali berhadapan dengan Pramana, baik ketika Pramana menyabotase tes DNA, maupun ketika ia hampir mencelakai dirinya dan Bukdesi. Meski semua itu membuat Mirsa terluka, ada suara kecil dalam hatinya yang terus berkata bahwa ia tidak seharusnya membenci Pramana sepenuhnya. Tanpa ia sadari, itu adalah suara dari ikatan darah yang lama terpendam. Ikatan yang menembus kemarahan, dendam, dan luka. Ikatan yang mulai mempersiapkan dirinya menghadapi kebenaran besar yang akan mengubah segalanya. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terbuka nanti, bahwa Pramana adalah ayah kandungnya, semua perasaan tak terjelaskan ini akan menjadi jawaban mengapa hatinya begitu kacau sejak Pramana di penjara. Mirsa dan Reza akhirnya dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan terkait kasus Pramana. Sejak memasuki ruangan penyidik, Mirsa terlihat lebih pucat dan gelisah dari biasanya. Tangannya dingin, langkahnya ragu, dan tatapannya kosong seolah pikirannya berada jauh di tempat lain. Reza, yang sudah mengetahui rahasia besar bahwa Pramana adalah ayah kandung Mirsa, langsung menyadari bahwa kegelisahan Mirsa bukan sekedar rasa takut menghadapi proses hukum. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih tajam, sebuah ikatan batin yang bekerja tanpa Mirsa ketahui. Saat Mirsa duduk berhadapan dengan penyidik dan mulai menjelaskan kronologi kejadian, suaranya beberapa kali terdengar bergetar. Ia berusaha tegar, tetapi di sela-sela ceritanya ada henti napas yang tidak biasa, seperti menahan sesuatu yang ingin pecah. Reza yang duduk di sampingnya hanya bisa menguatkan dengan genggaman tangan dan tatapan penuh pemahaman. Reza merasakan semuanya. Getaran batin Mirsa, rasa tidak teganya, kebingungan yang mulai tumbuh di hati Mirsa setiap kali nama Pramana disebut. Setiap kali penyidik menyebut tersangka, Mirsa tampak semakin tidak nyaman, dan Reza bisa melihat dadanya naik turun lebih cepat. Baginya, jelas bahwa Mirsa sedang mengalami konflik batin yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Reza hanya bisa menatapnya dengan iba. Dalam hati, ia tahu bahwa saat kebenaran tentang hubungan darah itu terbongkar, Mirsa akan mengerti mengapa sejak awal hatinya tidak pernah benar-benar mampu membenci Pramana sepenuhnya.
Dan semakin kuat batin Mirsa tersentuh hari ini, Reza makin sadar bahwa saat itu tiba, semuanya akan berubah jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sementara itu di rumah Karina, suasana mendadak tegang begitu ia dan Radit mendapat kabar terbaru dari pengacara Pramana. Sang pengacara datang dengan wajah serius, membawa sejumlah berkas yang menumpuk di tangannya. Setelah duduk dan menjelaskan perkembangan kasus, satu kesimpulan akhirnya keluar, dan itu membuat Karina serta Radit terdiam. Sangat sulit untuk membebaskan Pramana dari tuduhan Mirsa. Bukti-bukti yang sudah masuk ke pihak kepolisian benar-benar memberatkan. Bangun dengan Reza juga terancam runtuh karena dendam orang lain terhadap ayah kandung yang bahkan tidak ia akui. Reza pun akan berada di posisi sulit antara mempertahankan cinta dan menenangkan ibunya yang terluka oleh masa lalu. Dengan terungkapnya fakta ini, jalan cerita berubah drastis. Konflik baru, ketegangan baru, dan ujian besar bagi hubungan Mirsa dan Reza yang harus membuktikan apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi masa lalu yang kelam. Mirsa yang awalnya begitu yakin ingin menuntut keadilan atas semua perlakuan Pramana, mulai dari sabotase hasil tes DNA hingga percobaan mencelakakannya, tiba-tiba terjerembab dalam penyesalan mendalam setelah mengetahui fakta bahwa pria yang ia laporkan ke polisi itu ternyata ayah kandungnya. Penyesalan itu muncul bukan karena apa yang dilakukan Pramana menjadi benar, tetapi karena Mirsa merasa telah menghukum seseorang yang ternyata memiliki hubungan darah dengannya sendiri. Luka batin ini muncul bertubi-tubi. Mirsa merasa dibohongi seumur hidup. Tapi di sisi lain, ia merasa seolah dirinya telah menjadi anak yang menghancurkan ayahnya sendiri. Ada rasa bersalah yang tidak bisa ia jelaskan, meskipun secara logis ia tahu semua kesalahan ada pada Pramana. Perasaan inilah yang membuat Mirsa tampak semakin hancur.